Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Awal bagi segala yang awal, penggerak bagi segala yang berupaya, pengakhir bagi segala yang bermula. Dialah Allah yang maha atas segala sesuatu, yang tidak menyerupai segala sesuatu, tidak tersentuh dengan segala apa yang dibayangkan makhluknya, tidak terlihat dengan segala yang dipandang. Betapa sucinya Zat yang maha agung bagi setiap kemuliaan penciptaan awal dan akhirnya. Betapa esanya Zat yang maha sempurna bagi setiap kehidupan dunia dan akhirat. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Bila sudah tahu, maka amalkanlah. Bila kita mengamalkannya, maka kelak amalan itu akan menjadi benteng bagi diri kita sendiri. Pandang pada Dia dalam setiap perbuatan. Dengar akan Dia pada setiap amalan. Bismillah, minallah, ma'allah. Pintu jihad tidak pernah tertutup hingga berakhirnya sebuah kehidupan. Apabila kita menjaga iman dan amalan kita, perasaan takut dihidupkan di dalam diri kaum kufar. Kehebatan kita bukan pada senjata, tetapi apabila kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sang sejati, Tuhan mentajalikan cahayanya. Cahaya Tuhan itu bernama Nur. Jadi Nur itu cahaya Tuhan. Itulah rahasia Tuhan. Rahasia itulah yang dinamakan dengan diri hakikat Muhammad yang awal, dan Nur Muhammad itu juga yang dinamai dengan titik Nur yang awal. Jadi kelakuan zahir ini kelakuan dari mana? Tentunya dari batin. Kemudian kelakuan batin itu pun kelakuan siapa? Yaitu kelakuan zat. Siapa yang berkelakuan pada zat itu? Tentunya zatnya zat. Dengan sir, Tuhan menjadikan kita mempunyai zahir dan mempunyai batin. Yang batin itu roh, dan yang zahir itu tubuh. Ruh ini zat dan tubuh ini sifat. Kelakuan zahir ini kelakuan dari mana? Tentunya dari batin. Kelakuan batin itu pun kelakuan siapa? Tentunya kelakuan daripada zat. Lalu siapa yang berkelakuan kepada zat? Sudah pasti daripada zatnya zat. Itulah Tuhan. Maka ilham Allah pada ruh yang musyahadah pastinya benar. Namun bukan zat Allah bersatu di dalam ruh kita, karena ruh adalah makhluk, sedangkan Allah adalah qadim, laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika orang tauhid sudah mengetahui jalan ini, dirasakannya semua dari Allah, minallah. Kalau sudah merasakan oleh diri batin kita semuanya dari Allah, berarti batin kita sudah karam di dalam musyahadah kepadanya. Dan ketika kita melihat zahir, tentu akan dirasakan rasanya isbat saja. Ini pengetahuan tentang usul diri. Penting untuk diketahui dan dipahami. Karena usul itu kesempurnaan. Kalau tidak ada usul, bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan? Jadi, belajar itu hendaklah sampai kepada pemahaman yang tidak dimakan oleh usul, atau yang tidak tertolak atau bertentangan dengan usul. Dan ketahuilah bahwa zat itu diri makrifat, dan diri makrifat itu yang menghimpunkan segala amal, semua sifat, semua asma, dan semua diri. Sederhananya,
Diri makrifat itu menghimpunkan semua tubuh, hati, nyawa, dan juga rahasianya. Diri makrifat itulah yang menggerakkan zat, sifat, asma, dan afal. Dan diri makrifat ini rahasia Tuhan yang ada pada diri Adam atau diri kita. Kalau di sini kita sudah paham, bagaimana lagi kita mau menyangkal bahwa tiada perbuatan baharu lagi. Kata Allah di dalam hadis qudsi, "Jika bukan karena engkau Muhammad, maka tiada aku ciptakan alam ini." Apa hikmah dari perkataan hadis qudsi ini daripada sisi hakiki? Kalau tidak ada engkau, diri makrifat, tidak akan ada pergerakan jasad. Inilah isyarat dua kalimat syahadat. Jadi diri makrifat itu sifat Tuhan juga, rahasianya Tuhan. Dan diri makrifat itu menjadi apa pada kita ini? Tentunya menjadi ruh. Cahaya diri makrifat inilah yang menjadi firasat, sedangkan Nur Muhammad itu yang menjadi peringatan. Itulah mengapa Nabi Khidir alaihi salam dapat mengetahui semuanya, dan juga perbuatannya terkadang bertentangan dengan syarak, karena beliau itu mengetahui diri makrifat dengan firasat, sedangkan diri makrifat itu mustahil berbohong. Sebagaimana kisah di dalam surat Al-Kahfi, karena orang hakiki itu tahu soal firasat dan peringatan ini. Dari sini diketahui bahwa Nabi Khidir alaihi salam Allah karuniakan firasat yang tinggi, yaitu ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu ini adalah ilmu firasatan, yaitu ilmu yang menggunakan bahasa cahaya yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulnya ingatan itu daripada firasat, dan timbulnya firasat itu dari Tuhan, ciri khas bahasa cahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan satu zarah pun. Nabi Khidir alaihi salam, beliau itu ahli bahasa cahaya. Jadi tidak usah heran kalau para waliullah itu banyak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang awam. Karena para wali itu belajar dan menguasai ilmu firasat, bahasa cahaya ilahi, seperti Nabi Allah Khidir alaihi salam, sang murabbi. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Surat Nur ayat 35. Sekianlah. Salam.